Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Berguling ke sana kemari memperbaiki posisi tidur. Alexi mencari posisi yang nyaman agar bisa tertidur lelap malam ini. Jam telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia belum juga bisa tertidur pulas. Matanya terpejam, namun angannya masih melayang. Ya Tuhan, Laura, kenapa pertemuan di awal aja kamu udah membuatku tersiksa seperti ini? Alex memegang kepalanya. Alex berusaha memejamkan mata. Waktu terus berputar hingga tak terasa telah menunjukkan pukul 4 pagi. Alex memilih tak tidur. Ia membereskan keperluan untuk berangkat kerja di klinik. Alex bergegas mandi dan bersiap pergi ke klinik. Jam 5 pagi, ia sudah berangkat ke klinik mengendarai mobilnya. Aktivitasnya menjadi terganggu karena selalu membayangkan wajah cantik Naura. Ray, jadi nggak ngajuin beasiswa di sekolah penerbangan? Oh iya, gue malah lupa karena terlalu fokus ngurus persiapan untuk pekerjaan baru gue. Vicky membantu Ray mempersiapkan segala sesuatu untuk mengajukan beasiswa di sekolah penerbangan seperti impiannya. Tanpa sepengetahuan Reina, Vicky telah mengirim berkas untuk pengajuan beasiswa di sana. Karena masih dalam waktu liburan sekolah, Ray memutuskan untuk menemui Jovanka. Karena sudah beberapa hari mereka tak bertemu, Ray memilih angkot sebagai alat transportasi untuk pergi ke rumah Jovanka. Jo, gue udah di depan rumah. Tak berlangsung lama, Jo keluar dari rumahnya. Ia melenggang ke pintu gerbang untuk menemui kekasih yang telah menunggunya. Jo memakai celana jeans panjang dan atasan kaos warna hitam. Tak lupa ia membawa tas selempang kecil berwarna senada dengan kaos yang ia kenakan. Hai, udah nunggu lama? Tanya Jo dengan senyum mengembang di hadapan kekasihnya. Lumayan. Maaf Jo, kita naik angkot ya. Motor Vicky lagi di bengkel. Oh ya udah. Ray dan Jovanka berjalan beriringan ke pangkalan mobil angkot. Ada rasa grogi dalam diri Ray terkala melihat Jovanka yang terlihat cantik hari ini dengan pakaian simpel yang ia kenakan. Ray memasukkan kedua lengannya ke dalam saku celana agar ia tidak terlalu terlihat grogi saat mereka berjalan kaki menuju pangkalan angkot. Ray, sapa Jovanka ketika mereka berjalan berdampingan. Sebenarnya kamu sedih nggak? Udah nggak ngajar les lagi? Jo melirik wajah kekasihnya. Enggak. Kamu marah ya? Enggak, ngapain aku marah? Ujarnya yang masih fokus berjalan kaki melihat ke depan. Tuh, wajahnya jutek. Pasti marah sama aku. Ray menghentikan langkah kakinya. Ia menatap tajam kekasihnya. Ray termasuk orang yang tak banyak bicara. Ia lebih suka memperhatikan kekasihnya daripada berbual manis tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ray ingin melanjutkan sekolah penerbangan karena ia ingin mengejar cita-citanya menjadi seorang pilot. Ia ingin menjadi orang yang sukses ketika ia menikahi orang yang ia cintai. Ia ingin membahagiakan pasangannya dengan materi yang berkecukupan. Bukan dengan hal seperti ini. Mau main saja mesti naik angkot. Gue gak marah. Gue udah dapat pekerjaan lain kok. Masa? Gak bohong. Mata Jo memandang wajah Ray. Iya, gue bekerja di salah satu kafe sebagai barista. Emang kamu bisa? Ray tersenyum. Mereka melanjutkan perjalanan ke pangkalan mobil angkot. Hilir angin malam terasa sedikit memberikan efek dingin pada badan. Ray memberikan jaketnya kepada Jovanka. Karena ia tahu persis kekasihnya itu sedang kedinginan. Mata Jo memandang Ray ketika ia memakaikan jaket padanya. Ray, mata indah itu menatap Reina. Ray tersenyum dan menggenggam lengan kekasihnya. Dan mereka kembali berjalan. Hati Jovanka diliputi dengan perasaan bahagia. Karena kekasihnya begitu perhatian padanya walau ia tidak banyak bicara dan seringkali Ray membuatnya cemburu. Ray dan Jo menghabiskan waktu di taman pusat kota. Mereka berbincang sambil ditemani dengan minuman bersoda dalam kaleng yang mereka genggam.
Maaf Jo, gue belum bisa ngasih yang terbaik buat kamu. Ray merubah sebutannya dari elu menjadi kamu. Aku tidak menuntut itu semua, Ray. Mereka menghabiskan waktu di taman pusat kota. Keadaan malam itu ramai dengan banyaknya pengunjung dan kendaraan yang berlalu lalang di depan mereka. Kak Jo? Norma? Jovanka membulatkan matanya ketika melihat Norma ada di depannya. Oh, Bang Ray gak ngajar lagi karena Kak Jo. Norma mengasumsi sendiri. Kak Jo gak mau kalau Bang Ray deket-deket sama aku. Kak Jo jahat. Kak Jo bisa jelasin, Dek. Aku gak perlu penjelasan dari kakak. Norma pun berlalu pergi. Dek! Jo hendak mengejar, namun Ray menahannya. Gak perlu dikejar. Tapi aku mau ngejelasin, Ray. Menjelaskan apa? Tuh memang benar keadaannya seperti ini kah? Ray memandang netra Jovanka. Jo terdiam, berdiam diri sejenak dan berpikir dengan hati yang tenang. Memang benar apa yang dikatakan Ray. Kalau ia mengejar Norma, ia tidak bisa menjelaskan apa-apa. Jo bingung dengan keadaan ini. Terus aku harus gimana? Biarin aja dulu. Selagi tenang, nanti aku yang bantu ngomong. Besok aku coba ke rumah Norma. Jo menghela nafas panjang dan menghempaskannya dengan perlahan. Ya udah, aku nurut sama kamu, Ray. Makasih. Jo memeluk tubuh Ray. Jantung Raynan kembali berdegup kencang ketika kekasihnya memeluk erat tubuhnya di malam itu. Waktu menunjukkan jam 8 malam. Ray kembali mengantarkan Jo ke rumahnya. Mereka menaiki angkot yang sudah terlihat penuh. Mereka duduk berdempetan dengan penumpang yang lain. Keesokan harinya sebelum Ray berangkat kerja, ia mampir ke rumah Norma. Kebetulan ia baru pulang sekolah dan ia masih mengenakan seragam SMP. Matanya membulat ketika melihat sosok ganteng yang dulu pernah menjadi guru les matematikanya. Ada rasa senang di hati ABG ini melihat laki-laki yang ia cintai telah menunggu di kursi teras rumah. Ray memakai celana jeans, atasan memakai kaos berkerah warna hitam yang ia double dengan mengenakan jaket yang berbahan jeans dan memakai sepatu kets. Norma tersenyum manja seperti biasa ketika melihat Ray datang seorang diri. Abang ngapain di sini? Nungguin kamu. Hati bocah yang beranjak ABG ini melayang tatkala orang yang ia cintai berbicara seperti itu. Hatinya melayang saat itu juga. Mau apa? Deg-degan perasaannya menjelaskan kejadian semalam. Hati Norma serasa jatuh saat itu juga ketika mendengar alasan dari Reina. Ia teringat kejadian semalam ketika Ray tengah duduk berduaan dengan Jovanka yang tak lain adalah kakak sepupunya. Norma mematung. Norma, apa? Bibir Norma meruncing ketika Ray ada di sampingnya. Abang mau menjelaskan, ini bukan sepenuhnya salah Kak Jovanka. Abang gak mengajar lagi karena memang waktu itu abang lagi banyak tugas sekolah. Bohong. Terserah sih, kalau Norma tidak percaya. Abang bisa apa kan? Ray menyerah dengan sikap Norma. Kemudian Ray melangkahkan kaki menuju gerbang rumah Norma. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil dari belakang yang mengikutinya. Norma memeluk Raynan dari belakang. Ray terpaku dengan kejadian ini. Ia mengingat beberapa minggu yang lalu, Emilia yang tak lain adalah ibu dari Norma juga melakukan hal yang sama. Aku tuh mulai suka sama abang. Aku mulai cinta sama abang. Ucap Norma yang masih memeluknya. Tak banyak yang bisa Ray lakukan, karena tubuhnya telah dipeluk erat oleh lengan kecil di belakangnya. Bukan tidak kuat untuk melepaskan, namun Ray takut akan menyakiti gadis itu, walaupun ia sadar akan menyakiti hati gadis yang mulai mencintainya. Norma. Ray melepaskan pelan lengan gadis itu. Apa? Maaf, selama ini abang menganggap Norma itu seperti adik abang sendiri, tidak lebih. Apa ini karena Kak Jovanka? Sorot mata Norma penuh dengan kebencian mengatakan nama Jovanka.
bukan seperti itu. Ray mulai bingung menjelaskannya, karena pada akhirnya tetap saja terjadi rasa benci pada gadis ini. Terlebih masalah perasaan, terlalu sensitif. Lalu, abang tidak ingin menyakiti hati pacar abang sendiri. Lalu aku, bagaimana dengan perasaanku? Kenapa abang tidak memikirkan perasaanku? Norma, suatu saat Norma akan mendapatkan pacar yang baik, yang sepantaran sama Norma. Ray masih mencoba menyemangati gadis yang telah patah hati. Norma tidak perlu laki-laki yang sepantaran. Norma memerlukan abang yang bisa menjadi sahabat dan menjadi papa yang melindungi Norma. Ray tidak mampu berkata-kata lagi, karena apapun yang ia katakan pasti akan menyakiti hati gadis itu. Sudahlah bang, mungkin dengan bergulirnya waktu hati ini akan membaik. Maaf seandainya Norma punya salah sama abang. Ray hanya bisa tersenyum dan menelan ludah mendengar perkataan gadis kecil itu. Norma masuk ke dalam rumah tanpa ada kata lagi. Sementara Ray masih mematung di halaman rumah Norma. Selama beberapa saat akhirnya Ray tersadar. Ia harus bekerja di kafe dan ia tak mau telat. Apalagi ini adalah hari pertama ia masuk kerja sebagai barista. Ray masih anak baru. Ia belum mengenakan seragam yang diberikan oleh pihak kafe. Ia masih memakai kaos hitam polos yang berkerah. Sore Mbak Vina. Hai, sore juga Ray. Udah siap kerja nih? Siap Mbak. Oke, selamat bekerja dan bergabung menjadi keluarga kafe kami ya Ray. Vina berjabat tangan dengan Ray. Makasih Mbak. Vina langsung menyuruh Ray membuat menu minuman baik itu berbahan dasar coklat, teh, dan kopi yang mendominasi sebagai syarat kelayakan ia sebagai barista di kafenya. Ray mulai meracik minuman yang ada di daftar menu kafe itu. Ada ristretto bianco, frappuccino, white chocolate mocha, cafe misto, chai tea latte, signature coklat, dan masih ada beberapa menu yang lainnya. Ray membuat dengan santai, karena waktu lalu ia sudah sangat terbiasa membantu temannya ketika di Jakarta. Pintu kafe terbuka. Malam Mbak Alexi. Waitress menyapanya. Alexi tersenyum dan segera duduk di kursi yang terletak agak pojok, sehingga tidak terlalu ramai dengan orang yang melewatinya. Ristretto bianco grande 1. Alexi memesan minuman favoritnya. Siap Pak, ditunggu ya Pak. Waitress pun berlalu pergi. Alexi dengan santai menunggu waitress itu datang dengan membawa secangkir kopi favoritnya. Dan suara pintu kafe pun terbuka kembali. Sosok wanita cantik terlihat dari balik pintu kafe. Ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam kafe itu. Emilia. Netra Alexi terbelalak. Emilia melenggang mengarah ke meja Alexi yang tengah menikmati secangkir kopi panasnya. Lex, boleh aku duduk? Silakan, ada apa Mi? Nggak ada apa-apa, aku mau ngobrol santai aja sama kamu Lex. Emilia duduk di kursi tepat di depan Alexi. Oh, kirain ada perlu penting. Tapi kok kamu tahu kalau aku ada di sini? Aku tadi ke klinik, tapi katanya kamu udah pulang. Aku telepon, HP kamu nggak aktif. Terpaksa deh aku telepon ke rumahmu. Tapi kata asisten rumah tanggamu, kamu belum pulang. Ya, aku inisiatif aja sih datang ke sini untuk memastikan. Ternyata emang benar kan kamu ada di sini? Alexi merogoh handphone yang ada di saku celananya. Dan memang benar adanya kalau handphonenya sedang tidak aktif. Ia tersenyum mendengarkan Emilia. Mereka berbincang dengan ditemani secangkir kopi pelepas stres tentang hidup yang mereka alami. Hingga akhirnya kafe pun akan segera tutup. Alexi dan Emilia memanggil waitress untuk melakukan pembayaran. Namun semua waitress tengah sibuk membereskan meja-meja yang telah ditinggal pelanggannya. Ray berinisiatif untuk menggantikan mereka dan menghampiri meja customer. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ray menghampiri meja itu. Ray? Emilia membulatkan matanya. Ray tersenyum. Tante Emi? Ray agak bingung untuk menjelaskan kepada Emilia ketika ia kepergok ketahuan telah bekerja di tempat lain. Karena Ray meninggalkan pekerjaannya sebagai guru les matematika pada waktu itu. Kamu kerja di sini?
Sejenak Ray memutar otaknya untuk memberi jawaban pada apa yang Emilia tanyakan, agar wanita itu tak tersinggung. Iya Tan, maaf. Ray nggak ngajar lagi, Norma. Ray udah keterima kerja di sini. Makanya Ray mundur dari pekerjaan Ray sebagai guru les anak tante. Tapi kan Ray bisa terus terang. Di tengah perdebatan kedua orang ini, Alexi merasa seperti patung yang hanya bisa menyimak tanpa berkata apa-apa. Maaf Tan, Ray nggak jujur. Ray takut tante tersinggung. Ya enggak lah, nggak apa-apa kok. Norma juga udah mau ikut les di luar. Syukurlah. Alexi memperhatikan wajah Ray. Ia merasa tak asing dengan wajah itu. Ia sedikit mengingat tentang wajah yang pernah ia lihat. Vicky, iya. Kamu teman Vicky yang dulu dirawat di klinik saya kan? Alexi teringat. Iya, wajah Ray juga sedikit mengingat akan sosok laki-laki itu. Dr. Alexi Abinaya. Iya, rupanya kamu masih mengingat saya. Alex dan Ray berjabat tangan. Mereka sama-sama tertawa bisa dipertemukan di kafe ini. Akhirnya Emilia dan Alexi membayar kopi yang mereka pesan dan meluncur meninggalkan kafe, dikarenakan kafe akan segera tutup. Ray, habis sekolah kita singgah ke kafe bentar yuk. Maaf Jo, gue harus kerja. Jo terlihat kecewa dengan penolakan kekasihnya ketika ia mengajak ke kafe favoritnya. Maaf ya Jo, mungkin lain kali kita bisa ke kafe bersama. Ray merasa malu, ia belum gajian, belum bisa mentraktir pacarnya. Ray merasa minder, tiap kali jalan bareng Jovanka yang sering mengeluarkan uang adalah Jovanka dan bukan dirinya. Maklumlah, Ray tidak mempunyai banyak uang karena ia hidup mandiri tanpa bantuan dari orang tuanya. Jangankan untuk mentraktir kekasihnya, untuk biaya sekolah saja Ray merasa kesulitan. Jam pelajaran dimulai. Jo dan Salsa masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Apalagi mereka telah mendekati ujian nasional. Jadi mereka benar-benar dituntut untuk lebih fokus belajar untuk mencapai nilai kelulusan. Jo sengaja tukar tempat duduk kepada salah satu temannya. Ia memilih duduk di kursi paling belakang agar tidak menjadi sorotan guru pengajar. Bel istirahat berbunyi. Pertanda istirahat sudah tiba. Guru pengajar pun sudah keluar dari dalam kelas yang dibarengi oleh siswa dan siswi yang berhamburan di tiap pintu kelas. Salsa mendekati Jovanka, karena sedari tadi ia terlihat cemberut. Jo, sapa Salsa yang tengah duduk di sampingnya. Iya, Jo menatap Salsa. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Jangan bohong. Enggak. Ya udah istirahat yuk. Enggak gue gak lapar. Tuh kan, ceritalah. Yuk, cerita di kantin. Jovanka masih duduk di bangku kelasnya dan tidak berkata apa-apa. Ia tidak menyangkal tapi juga tidak membenarkan perkataan Salsa. Jo, jujur dong, kamu kenapa? Salsa penuh selidik. Nanti aja pulang sekolah kita ke kafe tempat biasa ya. Aku butuh ketenangan. Seiringnya bertambah usia, bahasa gaul mereka pun mulai ditinggalkan. Di tempat lain ada Reina yang sedang menenangkan mamanya. Mamanya ingin bertemu dengan Ray karena mimpi buruk. Nah, ayo antar mama menemui abangmu. Ajak Nadine yang tak lain adalah ibu kandung Reina dan Reina. Kata abang belum saatnya, Mah. Mama yang sabar ya. Abang baik-baik aja kok. Kamu yakin? Tapi Mama ingin bertemu abangmu, Nak. Sabar ya, Mah. Kalau Nana paksakan, Nana takut abang pindah lagi kosnya. Nanti kita malah tidak ada yang mengetahui di mana abang berada. Nadine membisu. Ia mencoba berpikir dengan hati yang tenang. Tidak semrawut seperti ini. Apa benar ini hanya bunga tidur? Tapi aku takut itu akan menjadi kenyataan. Ya Allah, dimanapun anak hamba berada, semoga Engkau selalu menjaga. Bagaimanapun juga, naluri seorang ibu memang tajam terhadap anaknya. Mungkin ini yang dinamakan ikatan batin antara ibu dan anak. Mama yang tenang ya. Nanti Nana cari info tentang abang. Rina membawa Nadine masuk ke dalam kamar untuk beristirahat.
Tubuhnya yang tak lagi muda itu telah terbaring di atas ranjang. Rina mengecup kening mamanya dan menyelimuti kakinya. Mama istirahat ya. Nadine menganggukkan kepalanya dan memejamkan matanya yang terlihat lelah. Entah karena khawatir ataukah karena capek dengan pekerjaannya di kantor. Rina keluar dari kamar mamanya. Ketika melihat mamanya telah tertidur pulas, ia masuk di dalam kamar lalu mengambil handphone yang tergeletak di atas nakas. Rina menyentuh layar gawai dan mencari nama Reynan, lalu menelepon kakak kembarnya. Halo? Abang, Iya nak, ada apa? apa abang gak bisa sekolah di Jakarta? Memang kenapa nak? Tadi mama nangis, katanya mimpi buruk tentang abang. Apakah abang baik-baik aja? Iya, abang baik-baik aja kok. Abang yakin gak lagi bohongin Nana? Iya, abang gak lagi bohongin Nana. Bang, abang janji sama Nana ya. Janji apa? Kalau abang ada masalah, kasih tahu Nana. Iya, udah dulu ya nak, abang ada urusan. Iya, abang hati-hati di sana. Nana harap abang bisa sekolah lagi di Jakarta, biar kita bisa kumpul lagi kayak dulu. Telepon pun mati. Ray pulang sekolah bersama Vicky. Ia melaju ke kos dengan kecepatan sedang. Joe sudah tak terlihat di kelasnya. Mobil pun tidak ada di parkiran sekolah. Apa Joe ngambek sama gue ya? Ternyata Joe sudah meluncur ke kafe favoritnya bersama Salsa. Ia bermaksud mencurahkan perasaannya kepada Salsa, sahabat terbaiknya itu. Joe dan Ray memang jarang bertemu. Tidak seperti orang yang sedang pacaran kebanyakan, yang sering sekali bertemu untuk sekedar jalan menghabiskan waktu bersama. Bukan Ray tidak sayang pada Jovanka. Ray memang beda dengan pria yang ada di sekolahnya. Ray membiayai hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Sehingga ia harus bekerja. Dan hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk sekolah dan bekerja. Tapi Jovanka kadang tidak mengertikan hal itu. Mungkin karena ia belum pernah merasakan hidup mandiri. Alexi mengirim pesan pada Emilia. Ia meminta Emilia untuk datang ke kafe. Setelah itu Alexi langsung meluncur ke kafe. Seperti biasa, Alexi disambut oleh waitress. Dan ia memesan kopi favoritnya dan menunggu Emilia di meja pojok seperti biasa. Suara bel menandakan pintu kafe terbuka. Alexi menoleh dan ternyata Emilia yang muncul di balik pintu itu. Alexi melambaikan tangannya. Sorry agak lama. Gak apa-apa, kamu lagi gak kerja kan hari ini? Iya, aku libur hari ini. Ada apa, Lex? Emilia meletakkan tasnya di atas meja. Aku telah menemukan wanita yang membuat hatiku tak karuan, Mi. Maksudnya, kamu jatuh cinta? Entah, hatiku jadi tak karuan, Mi. Tiap waktu wajah itu menggangguku. Wajahnya selalu ada dalam benakku. Alhamdulillah, itu tandanya kamu sudah jatuh cinta, Alex. Siapa namanya? Entahlah. Kamu gimana sih? Katanya jatuh cinta, tapi tak tahu dengan siapa. Aku baru 1 kali melihatnya, Mi. Dia itu cantik, masih muda. Selalu tersenyum ceria dan senyumnya itu membuatku selalu teringat wajahnya, Mi. Terus gimana kamu bisa mendekatinya, Lex? Entah, tapi aku yakin kalau jodoh gak bakal kemana. Pintu kafe terbuka. Mata Alexi terbelalak ketika melihat wanita yang sedang ia bicarakan ternyata ada di depan mata. Alexi terpana. Waktu seakan terhenti ketika gadis itu memilih meja yang tak jauh dari mejanya. Kamu kenapa, Lex? Dia dari sini, Mi. Mana? Alexi menunjuk ke meja itu. Namanya Naura. Jo? Alexi mencintai Jovanka. Bersambung.